Kalau kita mau maju, pastinya kan kita harus bergerak. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah takut duluan gitu ya, atau sudah minder duluan, pastinya kita nggak akan bisa maju. Jadi sebenarnya itu dari mindsetnya kita sendiri. Kalau kita mau untuk melangkah, kita kalau mau maju pastinya harus melangkah. Nah, sebenarnya sih itu simple itu, tapi memang banyak yang harus dikerjakan lagi gitu ya Mbak ya. Dari bagaimana kita mau bersosialisasi, mau bermasyarakat, dan juga mau melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara kita. Itu yang paling penting. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Sinda Zahara di podcast Top Woman Talk. Dan kali ini saya tidak sendiri karena telah hadir bersama kita Ibu Lana Kuncoro selaku Ketua Tim Nasional Kebaya Indonesia dan juga Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju. Halo Bu Lana, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Sinta, kabar baik. Salam jumpa juga untuk pemirsa semuanya. Baik Bu Lana, melihat nampaknya sekarang nih kebaya semakin digandrungi ya Bu ya. Ya. Ibu sendiri sebetulnya apa yang melatar belakangi mendirikan tim ini? Oke, ya. Mungkin saya akan sedikit cerita dulu latar belakang dari Timnas Kebaya Indonesia itu sendiri. Jadi Timnas Kebaya Indonesia adalah gabungan dari 12 komunitas yang mendukung dan mengusung untuk adanya Hari Kebaya Nasional dan juga adanya untuk penetapan kebaya di UNESCO ya untuk didaftarkan. Nah, kemudian kami mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Kebudayaan pada saat itu Kemendikbud. Kami mendapatkan 2 surat rekomendasi untuk pengajuan Hari Kebayanya itu sendiri dan dalam membentuk Tim Nasional Hari Kebaya dan juga untuk UNESCO. Nah, jadi disitulah semangat dari ibu-ibu nih semuanya, dari seluruh perempuan Indonesia yang sangat rindu untuk adanya Hari Kebaya Nasional dan juga bagaimana supaya kebaya bisa didaftarkan ke UNESCO dan alhamdulillah puji Tuhan sekarang kita sudah ada Kepres tanggal 24 Juli 2023 lalu. Kita sudah mendapatkan Kepres nomor 19 itu oleh Pak Presiden saat itu Pak Jokowi. Tiap tanggal 24 Juli sekarang kita sudah bisa merayakan Hari Kebaya Nasional. Dan juga pada tanggal 4 Desember lalu 2024 kemarin itu kita sudah secara sah kebaya sudah terdaftar di UNESCO. Jadi 2 agenda yang sudah kita dapatkan itu sudah kita selebrasi lah ya, karena kita sangat bangga akhirnya perjuangan untuk 2 dari 4 agenda kita itu sudah terpenuhi gitu. Nah, ada 2 agenda lagi nih Mbak Sinta. Baik, agendanya apa aja tuh Bu? Tapi sebetulnya kalau berbicara mengenai Tim Nasional Kebaya Indonesia sendiri, Bu, ini didirikan sejak kapan sih Bu? Ya, sebenarnya sih 2021 ya. 2021 kami bertemu dengan beberapa kementerian, kemudian kami didukung dan disupport untuk harus mendirikan atau harus menggabungkan beberapa komunitas. Karena kalau untuk mengusung itu tidak hanya 1 atau 2 komunitas, tapi sebanyak mungkin. Jadi kami melakukan kegiatan-kegiatan di berbagai daerah untuk sosialisasi. Jadi di dalam Timnas itu kita buat susunan kepengurusan. Saya sebagai ketua Timnasnya, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, ada bagian juga yang sosialisasi, bagian event gitu. Nah, kegiatan kami tentunya kita mulai dari daerah-daerah. Kami ke Solo, Semarang, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Timur, jadi ke berbagai daerah Sulawesi Utara, sampai akhirnya kita mengadakan Car Free Day bersamaan, itu dari Aceh sampai ke Jawa Timur dan berbagai daerah bersamaan. Tahun lalu ya kita bikin di 7 titik ibu kota daerah yang besar gitu. Nah itu yang kita lakukan sosialisasi dan banyak pengalaman Mbak. Jadi selain yang tadi 2 itu, 2 lagi yaitu untuk sosialisasi terus untuk generasi penerus. Jadi memang tujuan kami supaya generasi penerus kita, anak-anak, cucu-cucu kita tentunya tidak melupakan budaya dalam berkebaya gitu ya. Nah, dan yang terakhir sosialisasi ke luar negeri, internasional.
Jadi itu yang sekarang setelah kita mendapatkan dua agenda yang besar itu, Hari Kebaya Nasional dan UNESCO, saatnya kita menuju ke pelestarian. Jadi itu yang akan kami push terus sekarang ini untuk lebih melestarikan kebaya itu untuk kedepannya lagi, begitu. Baik, tapi bagi seorang Bulana sendiri, Bu, apa sih makna kebaya bagi Ibu? Iya, kalau dari saya sendiri kebaya seperti filosofi ya. Kalau kita pakai kebaya rasanya memang jadi lebih sabar gitu ya. Karena di filosofi sendiri untuk kebaya, kalau dulu kan kita pakai sagen ya, harus diputer panjang begitu terus. Nah, itu menandakan bagaimana perempuan Indonesia juga harus sabar, baik itu dalam keseharian maupun di dalam masyarakat kita berada gitu. Baik. Dan Ibu tadi juga menyampaikan bahwa saat ini kan Indonesia sudah memiliki Hari Kebaya Nasional dan juga sudah diakui ya sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO begitu. Betul. Dan Ibu sendiri sebagai inisiatornya atau penggagasnya ya. Tapi sejauh ini Ibu melihat begitu ya, bagaimana sebetulnya dunia melihat kebaya di Indonesia ini. Seperti apa respon dari mereka ketika Ibu mensosialisasikan kebaya ini memang benar-benar dari Indonesia. Iya, betul. Jadi beberapa tahun lalu kita mengadakan pagelaran atau pawai ya gitu. Kita mengadakan parade kebaya Nusantara. Nah, akhirnya itu diadopt oleh teman-teman di luar negeri. Jadi pada saat itu ada yang di Amerika, mereka mengadakan parade berkebaya, kemudian juga di di Eropa, beberapa negara di Eropa dan Australia dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita lihat bagaimana antusias dan animo daripada tidak hanya di Indonesia tapi bahkan di luar negeri. Nah, kita bisa lihat beberapa waktu lalu di Paris itu juga ada parade ya di jalan dan itu juga memakai kebaya. Jadi saya lihat itu memang banyak sekali dan sekarang ini banyak yang sudah mulai aware ya bahwa waduh ini pakaian Indonesia dengan kebaya ini sangat bagus, cantik, anggun, indah begitu. Jadi itu sih kalau menurut saya bagaimana antusias ya dari pihak luar. Nah, dari sekarang ini juga banyak sekarang kegiatan-kegiatan, ada beberapa teman juga nanti akan ke Paris. Mereka akan ikut festival, kemudian sambil menari, sambil berkebaya, dan kita juga lagi atur bagaimana supaya bisa bikin kegiatan selanjutnya nanti. Jadi sekarang ini ada teman-teman juga waktu lalu dari salah satu organisasi, mereka juga keliling ke Singapura, ke Malaysia, kemudian juga ke Thailand kalau tidak salah ya. Jadi mereka ikut membawa baju kebaya ini berkebaya sekalian fashion show gitu Mbak, dengan sosialisasi talk show mengenai kebaya dan lain-lain gitu. Baik Bu, lalu terkait dengan mendaftarkan kebaya ya Bu ya di UNESCO sebagai salah satu warisan dunia ya Bu. Ini kan artinya bukan perjalanan mudah dan juga singkat betul. Ya Bu ya. Tidak memakan waktu yang sebentar begitu. Kebaya betul. Untuk akhirnya diakui. Mungkin boleh diceritakan Bu, ini prosesnya seperti apa sih Bu? Iya betul. Jadi memang kita mengambil joint nomination. Jadi kita mengajukan kebaya itu bersama-sama dengan 4 negara lainnya, yaitu ada Thailand, Brunei, Singapura, dan Malaysia, dan juga Indonesia. Jadi itu kita mengajukan kebaya itu bersama-sama. Nah, kami lalu mengundang juga pihak negara lain yang memang sudah terlebih dahulu mereka akan mengajukan dan kita bersama-sama kita gabung mengundang ke Indonesia dan kita sama-sama mengisi dossier, mengisi formulir pengisian untuk dikirimkan ke UNESCO. Nah, itu juga prosesnya harus ada berbagai kategori, ada bagaimana perjalanan kebaya di negaranya masing-masing, kemudian juga bagaimana apakah setiap negara itu punya ciri khasnya dan juga bagaimana kebayanya itu sendiri ada pelestariannya. Nah, kalau di kita kan sangat kuat. Bahkan kita punya sekolah yang memang menjahit kebaya gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu video yang dibuat dan dikirimkan untuk pemenuhan ke UNESCO. Jadi memang banyak sekali
hal-hal yang memang harus kita jadikan satu karena ini joint nomination untuk kuat dan supaya bisa didaftarkan bersama-sama ke UNESCO dan akhirnya sudah jadi. Baik, lalu tantangan-tantangan yang dihadapi Bu selama proses pendaftaran ini seperti apa sih Bu tantangannya? Iya, sebenarnya mempersatukan juga persepsi, ya, mempersatukan persepsi bagaimana kebaya Indonesia memiliki ciri khasnya yang sangat banyak dan bagaimana juga kebaya-kebaya dari negara lain mereka juga mempunyai ciri khasnya sendiri dan ada yang memakainya juga pada saat acara-acara khusus karena yang didaftarkan itu adalah nilai daripada budayanya masing-masing karena kita bisa sampaikan bahwa WBTB dunia ini kan warisan budaya tak benda jadi itu memang nilainya yang diajukan gitu ya. Nah itu merupakan kesatuan yang harus kita buat sama-sama gitu di dalam dosier. Makanya kita undang 4 negara itu untuk membuat dan mengisi dokumen-dokumen itu bersama-sama. Jadi sebenarnya pada saat prosesnya itu setelah kita berkumpul bersama itu sangat cepat gitu Mbak. Baik Bu Lana, lalu terkait dengan perjalanan Anda Bu Lana dalam mencapai posisi sebagai Ketua Tim Nasional Kebaya Indonesia Bu. Ya. Mungkin boleh diceritakan perjalanannya sampai dengan Ibu menjadi ketua, lalu mungkin hal-hal apa saja yang Ibu hadapi selama ini, lalu juga bagaimana sih Bu Ibu mengumpulkan komunitas-komunitas kebaya ini agar bisa bergabung dalam Tim Nasional Kebaya Indonesia. Mungkin boleh diceritakan. Iya, betul. Jadi setelah kita mendapat surat rekomendasi, kami langsung mengajak beberapa teman-teman, kemudian kita kumpul, kemudian kita membuat susunan ya, yang tadi saya bilang kepengurusan, yuk kita buat, kemudian saya in charge untuk sebagai ketua gitu, kemudian juga ada yang bagian sosialisasi dan event gitu. Nah itu memang banyak sekali pengalaman-pengalaman ya, karena contoh aja kalau ke daerah itu kita kan banyak sekali mengadakan bentuk acaranya itu parade. Jadi di daerah-daerah contoh Sumatera Utara, ketika kita mengadakan kegiatan itu yang hadir, yang mengikuti parade itu bisa 8.000-an orang. Jadi ibu-ibu dengan baju kebayanya itu sangat keren banget ya. Nah, kenapa juga saya memang senang untuk ikut kebaya ini karena selain bisa kebaya itu jadinya mempersatukan kita semua. Karena saya lihat setiap saya ke daerah-daerah itu semangatnya ibu-ibu untuk waktu saat itu dalam rangka untuk adanya Hari Kebaya Nasional dan UNESCO ya. Nah jadi bagaimana semangatnya ibu-ibu itu bisa terlihat dan nggak hanya ibu-ibu tapi anak-anak mudanya juga. Jadi dengan ada yang pakai kain, ada yang tapi kebanyakan sih pada pakai kain semua ya. Dan kita jalan ada berapa kilo gitu. Dan kita juga ke Sulawesi Utara, itu di pinggir laut juga kita parade kebaya Nusantara dan di berbagai daerah. Nah kalau kita lihat kebaya ini nilai ekonomisnya sangat tinggi. Jadi selain kebaya itu juga kan padanannya tuh ada kain. Kain itu juga ada kain batik, ada wastra ya, ada tenun, songket dan lain-lain. Jadi itu menaikkan juga ciri khas dari daerah masing-masing. Nah, selain itu juga kenapa saya tertarik karena bisa menguatkan juga untuk pengrajin kita. Karena saya bilang tadi nilai ekonominya tinggi dan terkait juga ada aksesoris, anting, bros gitu, kemudian sepatu, tas. Jadi setiap kali kalau saya ke daerah saya pasti mampir ke tempat penjualan. Saya langsung tanya gitu ya, gimana untuk penjualan? Waduh Bu, untuk kebayanya sendiri sekarang lagi ngetren loh Bu, banyak sekali yang beli. Saya dalam hati waduh, senang juga ya. Kemudian juga ke tempat pengrajin, handicraft dan lain-lain itu naik. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan adanya Hari Kebaya Nasional dan pengakuan kebaya di UNESCO itu juga akan semakin meningkatkan daya tarik dari kebaya itu sendiri iya, ya Bu ya. Betul. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri kalau saya pribadi begitu. Baik Bu, lalu menjalani 2 peran ya Bu ya sebagai Ketua Tim Nasional Kebaya Indonesia, lalu juga sebagai Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju Bu. Apa sih Bu hal-hal
yang paling membuat senang atau bahkan mungkin suka dan duka Bu menjalani dua peran ini seperti apa sih Bu? Iya, jadi ada yang saya jadikan satu, Mbak Sinta. Jadi seperti Timnas Kebaya Indonesia itu kan terdiri dari ada Perempuan Indonesia Maju, kemudian juga ada Pertiwi Indonesia, ada Kebaya Foundation, ada CIRI, ada berbagai organisasi. Ada juga komunitas profesi seperti Kebaya Notaris ya. Nah, ada juga Pencinta Sanggul Nusantara. Jadi ada 12 sampai 14. Ada juga yang sangat sering juga ada Bunda Milenial. Mereka sangat sering untuk berkebaya di setiap event. Nah, terkait Perempuan Indonesia Maju, jadi kegiatan budaya di dalam Perempuan Indonesia Maju itu saya masukkan juga di dalam Timnas Kebaya Indonesia ini. Jadi kalau untuk Perempuan Indonesia Maju itu adalah organisasi sosial dan itu sudah dari 2019 dan sekarang ini sudah ada di 26 provinsi. Kalau kabupaten kotanya ya sudah puluhan sih Mbak ya. Nah di situ kita ada kegiatannya tuh ada bidangnya, ada bidang kesehatan, ada pendidikan, kemudian sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pariwisata, kemudian juga ada hukum untuk kekuatan perempuan ya. Nah itu kadang saya jadikan satu contoh untuk sosial budaya tuh ada di kebaya begitu. Nah kalau untuk kesehatan dan lain-lain itu nanti ada kegiatannya lagi masing-masing. Jadi seperti itu yang dijadikan satu gitu Mbak, karena bagaimanapun juga perempuan semuanya kegiatannya itu sama ya, tapi kalau untuk Perempuan Indonesia Maju atau PIM ini memang ada berbagai bidang gitu untuk kegiatan-kegiatannya begitu. Baik Bu Lana, tapi kalau dari Bu Lana sendiri ya, sebetulnya apa sih Bu yang menginspirasi Ibu untuk terlibat dalam pemberdayaan perempuan yang ada di Indonesia? Iya, kalau kita bilang, kadang kan suka bilang disampaikan, yuk pemberdayaan perempuan ya. Nah pemberdayaan perempuannya itu pemberdayaan di bidang apa? Nah akhirnya saya pikir bagaimana kalau kita lebih fokuskan gitu, karena kalau kita fokus ke kita lebih fokuskan itu tentunya hasilnya kan akan lebih maksimal. Nah jadi saya jadi dengan teman-teman juga setelah kita ada kepengurusan kita buat yang tadi saya sampaikan ada kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dan kenapa saya suka? Karena bagaimanapun juga itu perempuan adalah tonggak dalam rumah tangga maupun di negara kita. Karena perempuan itu sangat banyak ya Mbak ya. Jadi pemberdayaannya itu memang harus lebih difokuskan begitu. Jadi masukkan kelas-kelasnya supaya yang ahli di bidangnya masing-masing mereka ada payungnya sendiri-sendiri begitu. Baik, lalu dalam pandangan Ibu sebetulnya apa tantangan terberat atau mungkin tantangan terbesar ya bagi perempuan di Indonesia agar bisa lebih berdaya dan juga agar lebih bisa setara. Menurut pandangan Ibu seperti apa sih Bu? Iya, sebenarnya sih itu lebih dari cara berpikir kita. Kalau kita mau maju, pastinya kan kita harus bergerak. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah takut duluan gitu ya, atau sudah minder duluan, pastinya kita nggak akan bisa maju. Jadi sebenarnya itu dari mindsetnya kita sendiri. Kalau kita mau untuk melangkah, kita kalau mau maju pastinya harus melangkah. Nah, sebenarnya sih itu simple itu, tapi memang banyak yang harus dikerjakan lagi gitu ya Mbak ya. Dari bagaimana kita mau bersosialisasi, mau bermasyarakat, dan juga mau melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara kita. Itu yang paling penting, begitu Mbak. Baik Bu, melihat mungkin tadi Ibu sampaikan bahwa kualitas kebaya begitu ya dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Begitu banyak perempuan-perempuan Indonesia yang juga mungkin di daerah ini cukup berdaya, tapi mungkin bagaimana akses mereka untuk bisa mempromosikan produknya, bagaimana akses mereka untuk bisa go global. Ini juga tentu ada kaitannya dengan kemajuan teknologi ya. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk bisa membawa produk-produk mereka ini ke pasar. Menurut pandangan Ibu sejauh ini seberapa besar sih perempuan di Indonesia begitu Ibu, khususnya mungkin yang di daerah-daerah terpencil bisa memanfaatkan kemajuan teknologi, dan juga mungkin apa menurut pandangan Ibu hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan yang ada di Indonesia ini? Ya, kita sekarang kan sudah lama ada di Kranas dan di Kranasda. Nah,
tidak kurang-kurangnya juga dari pihak Dikranas dan Dikranasda itu untuk mendorong setiap perempuan di daerah masing-masing untuk juga mengembangkan skillnya. Jadi seperti kami yang dari Perempuan Indonesia Maju, kita juga bekerja sama tentunya dengan pihak lain. Nah, seperti beberapa waktu lalu kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan swasta, itu kami melakukan pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan secara offline maupun online, dan juga bagaimana penggunaan dan pemakaian gadget yang ada. Nah, sebenarnya kita juga bekerja sama dengan pemerintah, salah satu juga dengan Kominfo. Kami mengadakan sosialisasi juga ke daerah-daerah untuk bagaimana menggunakan atau memanfaatkan ya iya, teknologi yang ada. memanfaatkan gadget yang ada. Seperti pelatihan bagaimana barang yang ada, lightingnya atau apa namanya tuh packagingnya gitu ya, supaya baik. Begitu juga dengan kebaya, itu juga banyak dari pusat mengirim juga ke daerah, dan sebenarnya daerah juga banyak sekali desainer-desainer yang bagus. Tinggal bagaimana didorong lagi supaya mereka lebih berkreasi dan juga lebih inovatif gitu ya untuk mendesain baju-baju atau corak-corak yang ada. Nah, kita juga sangat senang beberapa waktu lalu saya juga menjadi pembicara saat itu Kementerian Kebudayaan, mereka mengumpulkan anak-anak SMK dan juga ada talk show ya, bagaimana supaya anak-anak muda atau yang sudah lulus itu menggunakan atau berkarya yang mereka lagi belajar, bagaimana mereka mendesain baju-baju itu supaya lebih baik. Nah, langkah-langkah yang diambil pemerintah ini sudah sangat baik, dan harapannya juga untuk perempuan yang ada di daerah di seluruh Indonesia itu juga bisa mengambil ya peluang-peluang itu supaya bisa lebih berinovasi lagi, supaya bisa lebih maju dan bisa kekinian lah gitu ya untuk desain-desain yang ada sekarang ini. Baik, tapi melihat pelatihan-pelatihan yang mungkin banyak dilakukan ya Bu saat ini dari pusat ke daerah-daerah. Seperti tadi Bu sampaikan bahwa mungkin pelatihan-pelatihan bagaimana cara mempromosikan produk, bagaimana cara mendokumentasikan produk. Sejauh ini Ibu sendiri melihat apakah pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh seperti misalnya komunitas-komunitas tertentu ini sudah cukup efektif Bu, atau seperti apa? Iya, itu sangat-sangat efektif karena banyak sekali. Jadi gini, setelah ada pelatihan, pendampingan, dan juga banyak sekali diberikan akses permodalan untuk itu, bekerja sama dengan bank pemerintah ataupun swasta. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu bagaimana pihak daripada pengrajin atau ibu-ibu atau perempuan yang memang mau maju mengambil peluang-peluang itu, karena memang sekarang ini semua itu bisa lewat gadget ya, baik itu tadi membuat desain dan lain-lain, bahkan untuk memasarkan itu semuanya bisa lewat gadget atau handphone ya, atau handphone atau pola kebaya juga mungkin bisa diakses juga ya. Iya betul, karena kita kan kalau kayak pola atau desain, nah sekarang ada desainer muda banyak yang sudah berkreasi lagi. Jadi kalaupun kebaya itu ada bordir atau mungkin kayak saya ada aplikasi, atau masih banyak sekali yang sudah mulai berkembang. Jadi semakin banyak kemajuan-kemajuan dari kebaya itu sendiri, itu semakin baik juga ya untuk para pengrajin, semakin berkreasi lah gitu ya Mbak ya. Baik Bu Lana, lalu sejauh ini Bu, pencapaian terbesar apa yang sudah Ibu raih? Iya. Kalau pencapaian untuk saya nilai diri saya sendiri, ya mungkin yang saya senang aja ada 2 hal besar yang kemarin itu berdekatan adanya Hari Kebaya Nasional, itu ada legacy kita untuk anak-anak, anak cucu kita yang bisa diturunkan ya, dan kemudian juga sudah didaftarkanlah kebaya ke UNESCO. Dan juga saya ada organisasi perempuan yang juga bermitra dengan pemerintah pusat maupun pemerintah setempat supaya bisa memberdayakan perempuan di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, karena kami juga sudah ada di luar negeri gitu. Dan sangat-sangat di luar negeri itu sudah ada di Hong Kong, kemudian di Amerika,
di Paris. Nah, itu juga sudah ada dan mereka sangat khususnya di Hong Kong itu sudah sangat aktif ya untuk berkegiatan begitu. Jadi ya saya senang dan bangga aja gitu bisa menggerakkan atau memotivasi lah perempuan-perempuan Indonesia dimanapun berada. Begitu. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat gitu ya. Baik Bu, mungkin Ibu boleh sharing ya Bu ya, tips atau mungkin hal-hal apa saja yang perlu dilakukan ya oleh perempuan-perempuan muda Indonesia agar kedepannya lebih bersemangat lagi, lebih bisa berdaya, dan juga bagaimana sih tipsnya untuk bisa sukses seperti Ibu? Iya, ya paling yang terpenting itu membuka diri ya, cara berpikir harus maju, kemudian jangan menyerah apabila menemukan tantangan atau kesulitan ya, kemudian juga yang terakhir tentunya harus terus mau istilahnya tuh lebih kreatif lagi ya, karena kalau kita mau maju tentunya kita harus membuka diri kita, kemudian juga harus berinovasi dan kreatif. Menurut saya sih itu aja. Baik. Nah itu dia tadi pesan untuk perempuan Indonesia agar lebih berdaya lagi ke depannya dari Bu Lana Kunchoro, yaitu harus bisa berpikir maju, jangan mudah menyerah ketika dihadapkan pada tantangan, dan yang pasti harus selalu kreatif dan harus mau terus belajar. Jadi pembelajar seumur hidup ya Bu Lana Kunchoro ya. Terima kasih banyak Bu Lana. Salam sehat dan sukses selalu untuk Bu Lana Kunchoro dan juga Ketua Tim Nasional Kebaya Indonesia dan juga Perempuan Indonesia Maju Bu. Salam sehat, sukses selalu. Terima kasih Mas Sinta.